We Spartans are descended from Hercules himself, taught never to retreat, never to surrender. Descend upon you! What must a king do to save his world? This is Sparta! Halo guys, kumaha daramang? Kali ini gua akan menceritakan kisah mitos yang diambil dari film 300 tahun 2006. Yang mana film ini berkisah tentang sebuah kota bernama Sparta yang penduduknya rata-rata adalah prajurit yang kuat. Dalam legenda sang kuryang, dikisahkan Spartan adalah keturunan Hercules. Apakah benar? Aku tidak tahu. Jadi film ini berkisah tentang perang 300 prajurit Spartan melawan ratusan ribu pasukan Raja Xerxes. Apakah Spartan ini mampu menghalau musuh? Langsung aja kuy, gua bahas story filmnya. Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Pada awal kisah, diceritakan setiap anak keturunan Sparta akan diperiksa untuk menentukan apakah dia layak untuk hidup sebagai Spartan. Jika dia terlahir tak sempurna, maka dia akan dibuang dalam kegelapan. Ada satu anak yang sejak kecil diajarkan dalam api pertempuran. Dalam adat Sparta, anak lelaki umur 7 tahun akan dilepas untuk menjalani kerasnya kehidupan liar. Hidupnya ditakdirkan untuk menghapus rasa takut dalam dirinya. Kerasnya cambukan tongkat besi mengajarkan dia bahwa tak ada rasa sakit. Hingga tiba saatnya, dia kembali dilepas ke alam liar. Saat udara dingin malam menjadi temannya, dia melihat serigala besar yang hendak menerkamnya. Namun tak ada rasa takut dari matanya. Dia lalu masuk ke dalam lorong di antara dua jurang besar. Serigala lapar itu pun menerkam hingga terjepit dalam lorong kegelapan. Saat itulah tombak kecilnya menusuk sang serigala yang dihantui rasa takut. Anak itu kembali ke Sparta dengan kulit serigala yang ia bunuh tanpa keraguan. Dia lalu menjadi raja, Raja Leonidas, pemimpin pasukan Spartan. Pada suatu hari, datang utusan dari Persia menemui Leonidas. Saat ditanya maksud kedatangannya, si utusan ini bilang bahwa Raja Xerxes ingin tanah Sparta. Leonidas pun marah mendengarnya dan membunuh utusan itu. This is Sparta! Leonidas tahu bahwa nggak lama lagi Sparta akan diserang oleh Persia. Dia lalu mendatangi Epror, ahli nujum yang berwujud aneh, untuk minta ramalan akan peperangan ini. Leonidas selalu menjelaskan strategi perangnya. Menurut dia, pasukannya akan menahan serangan dari gerbang panas. Lantas mereka akan membuat tembok besar agar pasukan Persia masuk ke dalam celah pegunungan. Dengan cara ini, pasukan Persia yang jumlahnya ratusan ribu nggak akan berpengaruh. Karena Spartan akan membantainya sedikit demi sedikit. Ide ini mirip seperti dirinya mengalahkan serigala besar 30 tahun yang lalu. Lalu ahli nujum itu memulai ritual ramalan dewa kuno dengan tumbal seorang wanita tercantik di Sparta. Wanita tersebut nantinya akan dirasuki oleh dewa orakel. Dari hasil ramalannya, Sparta dan Yunani dikatakan akan hancur jika Leonidas melawan Persia. Saat Leonidas pergi setelah mendengar ramalan itu, Ephor ternyata telah disuap oleh Persia agar Leonidas mau tunduk pada Raja Dewa Xerxes. Besoknya, Leonidas mengumpulkan 300 prajurit Spartan terbaik yang pernah dilatihnya. Mereka hendak menjalankan strategi Leonidas untuk menghalau serangan Persia. Namun datang Dewan Penasihat Sparta yang melarang Leonidas berperang. Leonidas lalu bilang bahwa dia hanya membuat 300 prajurit saja untuk ikut pergi jalan-jalan dengannya. Mereka lalu pergi menuju gerbang panas. Dalam perjalanannya, Leonidas bertemu dengan Daxos, pemimpin Arkadia. Daxos mendengar gosip bahwa Spartan akan berperang. Daxos dan pasukannya ingin bergabung untuk ikut berperang. Namun Daxos sedikit meremehkan kekuatan Spartan yang berjumlah 300 orang. Tapi Leonidas meyakinkan walau jumlahnya sedikit, tapi seperti 10 kali lipat pasukan biasa. What is your profession? Saat mereka berjalan, Leonidas melihat sebuah perkampungan telah musnah. Mereka lalu menemukan para penduduk desa yang telah dibantai. Ini adalah pesan dari Persia bagi siapa saja yang berani melawannya. Saat mereka tiba di gerbang panas, mereka melihat ratusan kapal yang berisi pasukan Persia.
Saat itu nampaknya cuaca akan turun badai. Tidak lama hujan pun turun dan menghancurkan kapal Persia. Sejenak pasukan Spartan dan Arkadian gembira melihat musuh mereka musnah dengan sendirinya. Namun esok harinya mereka kembali melihat seluruh pantai telah dipenuhi pasukan Raja Xerxes dari seluruh dunia. Naxos yang melihatnya sedikit ketakutan. Namun Spartan malah tertawa gembira, berharap menemukan lawan yang seimbang dengannya. Saat Spartan membangun tembok, datang kembali utusan Xerxes untuk bertemu dengan Leonidas. Namun utusan ini marah saat melihat mayat mata-mata Persia dalam tumpukan batu tersebut. Saat akan melepas cambukan, dengan cepat Spartan memotong tangan si utusan. Dia lalu disuruh kembali membawa pesan perang pada Xerxes. Di sisi lain, Leonidas sedang memantau wilayah perangnya. Tiba-tiba ada orang aneh datang bertemu. Orang aneh ini lalu memberitahu bahwa ada jalan yang biasa dilalui oleh kambing gunung. Jalan itu bisa digunakan Xerxes untuk mengepung Spartan. Kapten Artemis yang melihatnya lalu mengusirnya. Namun Leonidas ingin bicara padanya. Leonidas melihat orang tersebut memakai jubah merah dan perisai seperti Spartan. Orang tersebut lalu mengenalkan dirinya. Dia bernama Epilates, keturunan Sparta. Ayahnya adalah Spartan. Namun karena dia terlahir cacat, maka ayahnya memilih keluar dari Sparta agar Epilates tak dibunuh. Epilates lantas minta izin bergabung dengan Spartan. Leonidas enggak menolaknya. Hanya saja Epilates nggak bisa menjadi pasukannya. Namun dia bisa membantu pasukan yang terluka. Mendengar perkataan Leonidas, Epilates lalu marah pada Leonidas. Pagi itu tanah bergetar saat pasukan Xerxes datang ke gerbang panas. Leonidas lalu menyuruh sang kapten untuk bersiap membentuk formasi perang. Terlihat pasukan Xerxes berjumlah ribuan orang datang menyerang. Dan dimulailah peperangan Spartan melawan Xerxes gelombang pertama. Dengan tangguh, Spartan mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih banyak. Saat berhasil pukul mundur musuh, tiba-tiba langit menjadi gelap karena dipenuhi jutaan anak panah yang menghujam Spartan. Mereka lalu berlindung dengan tameng bajanya. Tak ada ketakutan dalam diri mereka. Nggak lama, datang kembali ribuan pasukan kuda menyerang Spartan. Namun tak sedikit pun keraguan mereka melawan pasukan Xerxes yang zalim. Di balik peperangan, sang ratu akan diberi kesempatan bicara pada Dewan Penasihat Sparta untuk mengirimkan pasukan bantuan. Namun dari info orang kepercayaannya, Teron, seorang Dewan Penasihat, hendak menjatuhkan kekuasaan. Sang ratu diminta membujuk Teron untuk mendukungnya. Setelah menang gelombang pertama, Leonidas bertemu dengan Xerxes, sang Maharaja Dewa. Dari penampilan kelihatannya sih Xerxes agak ngondek ya. Lihat dong alisnya, cucok bo. Dari pertemuan itu, Xerxes ingin mengajak Leonidas menghentikan peperangan dan bergabung menjadi panglima perangnya. Namun tawaran itu ditolak dengan halus oleh Leonidas. Xerxes pun marah dan berjanji akan menghapus Sparta dalam sejarah. Malam harinya datang ribuan pasukan abadi yang menyeramkan. Pasukan itu terhenti karena terhalang tumpukan mayat pasukan Xerxes. Spartan lalu menguji reputasi pasukan abadi yang dianggap mitos. Pasukan abadi ini membawa monster yang siap melawan Spartan. Saat monster ini melawan Leonidas, terlihat dia punya kekuatan yang besar namun gerakannya tak secepat Leonidas. Saat Leonidas terdesak, Leonidas berhasil memenggal kepala si monster. Rupanya pasukan abadi juga tak mampu mengalahkan Spartan yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Esok harinya perang terus berlanjut. Banyak makhluk mengerikan datang melawan Spartan. Namun Spartan ditakdirkan untuk pantang menyerah. Xerxes yang kecewa terus-menerus kalah, lalu penggal kepala jenderalnya tanpa rasa kasihan. Suatu saat Spartan kembali menang dalam sesi peperangan. Namun Kapten Aramis melihat anaknya bernama Astinos berhasil dipenggal kepalanya oleh musuh. Sang kapten langsung berteriak kesedihan hingga bergema.
Teriakan tersebut lebih menakutkan dibanding suara genderang perang. Epilates yang kecewa pada Leonidas memilih bergabung pada Xerxes. Xerxes selalu minta diberitahu jalan rahasia agar dapat mengepung Spartan. Sebagai imbalannya, Epilates akan diberikan harta dan wanita. Epilates lantas menyembah Xerxes saat itu. Di sisi lain, sang ratu memanggil Theron untuk bernegosiasi politik agar mendukung mengirimkan pasukan bantuan untuk Leonidas. Namun dukungan Theron tidaklah gratis. Ada bayaran mahal yang harus dilakukan oleh sang ratu. Sang ratu lalu memberikan tubuhnya untuk digenjot. Bayaran yang sangat menarik. Sulit untuk ditolak. Malam itu pula, Daxos datang memberitahu Leonidas bahwa Epilates membocorkan jalan rahasia untuk mengepung Spartan. Namun Leonidas tak peduli. Dia berteriak memberi semangat perang untuk kemenangan. Daxos berpikir Leonidas sudah gila. Takkan ada kemenangan untuk Spartan. Leonidas lalu menyuruh Daxos kembali dan memberikan kabar pada seluruh Yunani tentang pertempuran Spartan. Daxos selalu pergi dengan kudanya dalam keheningan pasukan Spartan. Leonidas selalu bicara pada Dilios, salah satu pasukannya yang pandai berbicara. Dia meminta Dilios untuk ikut bersama Daxos dan bercerita pada Dewan tentang kisah pertempuran ini. Buatlah seluruh Yunani tahu tentang perang ini, sebuah kisah kemenangan. Dilios selalu pergi meninggalkan teman seperjuangannya dengan perasaan bersedih, karena sebenarnya dia masih ingin ikut berperang hingga ajal menjemput. Setelah Dilios pergi, Leonidas menyuruh pasukannya makan yang puas, karena malam ini kita punya jadwal makan di neraka. Di sisi lain, sang ratu akhirnya berbicara di depan para dewan untuk memohon bantuan pasukan untuk Leonidas. Namun Theron berkata lain pada dewan. Theron bilang, beberapa jam yang lalu, kau tawarkan tubuhmu padaku. Jika aku pria yang lemah, sudah tentu aku pasti genjot kamu. Mendengar perkataan itu, sang ratu menusuk Theron di depan seluruh anggota dewan. Setelah mencabut pisaunya, jatuh sekantong emas yang diberikan oleh Xerxes untuk Theron. Seluruh anggota dewan lalu melihat Theron mati sebagai pengkhianat. Tibalah saat di mana Spartan dikepung oleh ratusan ribu pasukan Xerxes. Leonidas berdiri seorang diri dan pasukannya membentuk formasi bertahan. Saat itu Leonidas disuruh menyerah dan berlutut pada Xerxes. Namun Leonidas berdiri tanpa keraguan sedikit pun dan pasukannya siap mati untuknya. Namun tak lama Leonidas menundukkan kepalanya, membuka helmnya yang panas, melepaskan tamengnya yang berat, melepaskan tombak hitamnya. Leonidas akhirnya bertekuk lutut di hadapan Xerxes. Namun tiba-tiba dia berteriak memanggil Stelios dan membunuh juru bicara Xerxes. Leonidas selalu bangkit, hendak melepas tombak miliknya. Dia melepas helm karena menghalangi pandangannya. Dia juga melepas tamengnya yang membuat dia tak seimbang, karena dia akan melempar tombak pada Xerxes yang jauh di sana. Namun lemparan itu meleset, dan akhirnya seluruh pasukan Spartan mati dibantai oleh anak panah dan tombak. Leonidas yang terkena panah masih mencoba berdiri, dan akhirnya jutaan anak panah dilepaskan kembali menutup matahari dari pandangannya. Dilios yang sampai memberikan kalung Leonidas pada istrinya. Terlihat anak Leonidas yang masih kecil harus menjadi yatim sejak saat itu. 1 tahun kemudian, Dilios kembali bercerita tentang keberanian Raja Leonidas dan 300 pasukan Spartan. Dia bercerita di hadapan 10.000 pasukan Sparta dan 30.000 pasukan Yunani untuk membalaskan dendam sang raja pemberani Leonidas. Nah itu dia guys, film 300 tahun 2006. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini punya cerita yang kuat dan karakter yang juga kuat. Spartan hingga kini masih menjadi mitos sebagai pasukan terkuat di peradaban kuno. Inti dari film ini, Leonidas punya rencana mempertahankan kotanya dari penjajahan Persia. Namun karena tak mendapat dukungan dari dewan politik, maka dia hanya membawa 300 pasukan untuk melawan ratusan ribu pasukan musuhnya. Pesan dalam film ini, bukan jumlah yang membuat mereka kalah, tapi politik suap adalah faktor kekalahan Leonidas. Cara Xerxes mengendalikan dunia lewat hartanya membuat para pengkhianat menjadi budaknya.
Tapi di balik peperangan, senjata paling mematikan adalah harta, tahta, dan wanita. Wow. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerdas kalian. Jangan lupa share ke seluruh dunia dan akhirat. See you di next video Mr. X selanjutnya.